Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya di channel ini. Nah, hari ini kita akan membahas analisis investasi dan manajemen portfolio dengan topik tujuan investasi, proses investasi, dasar keputusan investasi, dan proses keputusan investasi. Jadi, tonton video ini sampai habis, tekan tombol like bila video ini bermanfaat, dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. So, let's get started. Nah, topik pertama dalam pembahasan kita kali ini adalah definisi investasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana yang pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa depan. Nah, ada rumusan investasi dengan pengertian mengorbankan aset yang dimiliki sekarang itu guna mendapatkan aset di masa depan yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Nah, ada juga definisi investasi yang memandang bahwa investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana yang ada pada satu atau lebih aset selama beberapa periode di masa depan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa investasi itu merupakan suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian atau return baik di masa sekarang ataupun di masa depan. Nah, pada umumnya, investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada aset real atau real assets dan investasi pada aset finansial atau financial assets. Investasi pada aset real antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada aset finansial antara lain bisa berupa saham dan obligasi. Nah, setidaknya ada dua cara dalam berinvestasi pada aset finansial atau financial asset yang mencakup pertama, investasi secara langsung, yang berarti bahwa dengan memiliki surat berharga atau saham, maka pemilik dapat menentukan jalannya kebijaksanaan yang berpengaruh pada investasi surat berharga yang dimilikinya. Dan yang kedua, investasi secara tidak langsung, yang bermakna pengelolaan surat berharga diwakilkan oleh suatu bahan atau lembaga, suatu badan atau lembaga yang mengelola investasi para pemegang surat berharganya untuk sedapat mungkin menghasilkan keuntungan yang memuaskan para pemegang sahamnya. Nah, kepemilikan aset secara tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar yang bertindak sebagai perantara, misalnya dengan cara membeli reksadana. Nah, kita menuju ke topik selanjutnya. Nah, tapi sebelum menuju ke topik selanjutnya, silahkan jawab question of the day di kolom komentar. Nah, topik selanjutnya adalah tujuan investasi. Nah, tujuan orang dalam melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa depan. Nah, secara umum, tujuan investasi memang untuk mencari untung. Tapi, bagi perusahaan tertentu, kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain mencari keuntungan. Pada umumnya, tujuan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, uang sewa, dan sebagainya. Kemudian untuk membentuk dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi atau kepentingan sosial. Dan yang ketiga, tujuan investasi adalah untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Dan yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Kemudian yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis, dan yang terakhir adalah untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Nah, itu adalah beberapa tujuan investasi yang bisa beragam jenisnya, jadi bergantung pada konteks yang diperlukan oleh
investor seperti itu. Nah, di samping hal-hal tadi, tujuan investasi juga terkait dengan jangka waktu investasi. Jika seseorang ingin mempersiapkan investasi untuk membeli mobil tahun depan, maka orang tersebut bisa berinvestasi pada instrumen investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek itu bisa memilih deposito, karena deposito dapat memberikan kepastian hasil dalam waktu yang relatif pendek. Sedangkan jika ingin mempersiapkan dana pensiun, maka kita dapat melakukan investasi pada instrumen jangka panjang. Untuk investasi jangka panjang bisa dilakukan dengan membeli saham atau obligasi. Di sisi lain, jangka waktu investasi itu juga berkaitan dengan risiko investasi. Jika ingin berinvestasi pada deposito secara jangka pendek, maka kita akan mendapatkan hasil yang pasti pada saat jatuh tempo dengan risiko yang relatif kecil dan mendapatkan keuntungan yang juga kecil. Sedangkan jika ingin investasi di saham untuk jangka waktu yang relatif panjang, maka keuntungan atau kerugian bisa terjadi jika hanya melihat pada waktu yang relatif pendek. Sedangkan jika kita lakukan dalam waktu yang relatif panjang, maka hal ini dapat menekan fluktuasi yang muncul dalam jangka pendek. Nah, itu adalah tujuan investasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses investasi. Nah, proses investasi ini merupakan manajemen yang paling mendasar bagi seorang investor dalam melakukan investasi. Nah, proses manajemen investasi itu meliputi 5 langkah dasar sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan sasaran investasi, membuat kebijakan investasi, yang ketiga memilih strategi portfolio, yang keempat memilih aktiva, dan yang kelima mengukur evaluasi dan mengevaluasi kinerja dari investasi yang sudah dilakukan. Nah, dalam hal menetapkan sasaran investasi, itu bergantung pada keinginan investor, yaitu memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar daripada dana yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, membuat kebijakan investasi. Nah, dalam membuat kebijakan ini sesuai dengan sasaran investor, yaitu investor harus memutuskan bagaimana dana sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Nah, kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, real estate, dan sekuritas-sekuritas yang lain. Nah, yang ketiga adalah memilih strategi portfolio. Dalam pemilihan strategi portfolio, itu harus konsisten terhadap sasaran dan kebijakan investasi. Strategi portfolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan strategi pasif. Strategi portfolio aktif itu menggunakan informasi yang tersedia dan teknik peramalan untuk memperoleh kinerja yang terbaik. Sedangkan strategi portfolio pasif adalah strategi yang mendasarkan kinerja pasar. Atau strategi pasif itu selalu mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia pada harga sebuah saham. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih aktiva. Nah, dalam memilih aktiva, meliputi usaha untuk mengidentifikasi kesalahan penetapan harga sekuritas, di mana pada tahap ini, investor berusaha merancang portfolio yang bersifat efisien. Nah, yang terakhir adalah proses mengukur dan mengevaluasi kinerja investasi. Dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja investasi, itu mendasarkan pada patokan atau benchmark secara relatif dari portfolio sekuritas yang telah ditentukan dengan portfolio lain yang sesuai. Nah, itu adalah proses investasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar keputusan investasi. Tapi sebelum lebih jauh, silakan jawab question of the tentang proses investasi berikut ini. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang dasar keputusan investasi. Dasar keputusan investasi itu terdiri dari tingkat return yang diharapkan atau hasil yang ingin didapatkan, kemudian tingkat resiko, serta hubungan antara hasil dan resiko yang dihadapi. Nah, berikut ini kita membahas tentang kedua hal tersebut. Yang pertama adalah return atau imbal hasil. Nah, alasan mendasar atau alasan utama seseorang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return.
Nah, merupakan hal yang wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah diinvestasikan. Nah, return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan atau opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Nah, dalam konteks manajemen investasi, itu perlu dibedakan antara return yang diharapkan atau disebut dengan expected return dan return yang terjadi atau realized return. Return yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan. Sedangkan return yang terjadi atau actual return itu merupakan tingkat return yang telah benar-benar didapatkan oleh investor. Nah, actual return ini bisa jadi lebih besar daripada expected return atau lebih kecil daripada expected return. Nah, ketika investor menginvestasikan dananya, maka investor tersebut juga akan mensyaratkan tingkat return tertentu, dan jika periode investasi telah berlalu, investor tersebut tentu dihadapkan pada tingkat return yang sesungguhnya dia terima. Nah, yang selanjutnya adalah tentang resiko atau risk. Sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-tingginya dari investasi yang dilakukannya. Namun, ada hal penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu berapa besar resiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Nah, umumnya semakin besar resiko, maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Nah, terdapat penelitian yang menemukan bahwa dalam periode 1802 sampai 1990, return saham itu jauh melebihi return obligasi. Nah, kelebihan return saham atas return obligasi itu juga disebut sebagai equity premium. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena equity premium tersebut adalah adanya fakta bahwa risiko saham itu lebih tinggi daripada risiko obligasi. Nah, risiko ini bisa diartikan sebagai sebuah kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu investasi pada khususnya, terdapat asumsi bahwa investor adalah makhluk yang rasional. Investor yang rasional tentunya tidak akan menyukai ketidakpastian atau resiko. Investor yang memiliki sikap enggan terhadap resiko ini disebut sebagai risk averse investor. Investor seperti ini tidak mungkin mengambil resiko suatu investasi jika investasi tersebut tidak memberikan harapan return yang layak sebagai kompensasi terhadap resiko yang harus ditanggung oleh investor tersebut. Nah, sikap investor terhadap resiko tentu bergantung pada preferensi investor terhadap resiko. Nah, investor yang lebih berani dalam memilih resiko investasi yang lebih tinggi yang diikuti oleh harapan tingkat return yang tinggi pula. Demikian juga sebaliknya. Nah, investor yang tidak mau menanggung resiko yang terlalu tinggi tentu tidak akan bisa mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi. Nah, itu adalah dasar keputusan investasi yang terdiri dari risk and return. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses pengambilan keputusan investasi. Tapi sebelumnya, silakan jawab question of the day hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi itu merupakan proses keputusan yang berkesinambungan atau simultaneous process. Nah, proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap keputusan yang berjalan secara terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Nah, tahap-tahap keputusan investasi melalui 5 tahap keputusan, yaitu penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portfolio, pemilihan aset dan pembentukan portfolio, dan pengukuran dan evaluasi kinerja portfolio. Nah, yang pertama adalah penentuan tujuan investasi. Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Misal, investor yang berupa sebuah lembaga dana pensiun, misalnya institutional investor, yang bertujuan untuk memperoleh dana untuk membayar dana pensiun nasabahnya di masa depan, itu mungkin akan memilih investasi pada portfolio reksadana karena berharap bahwa investasi pada reksadana itu bisa memberikan pendapatan yang relatif lebih pasti dibanding investasi pada saham. Sedangkan bagi institusi penyimpan dana,
seperti bank, mempunyai tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi di atas biaya investasi yang dikeluarkan. Mereka biasanya lebih menyukai investasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan ataupun pada penyaluran kredit yang lebih beresiko, tetapi memberikan harapan return yang tinggi. Kemudian proses pengambilan keputusan investasi yang kedua adalah penentuan kebijakan investasi. Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Nah, keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas-kelas aset yang tersedia, seperti saham, obligasi, real estate, ataupun sekuritas di luar negeri. Investor itu juga harus memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi, seperti seberapa besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. Kemudian tahap yang ketiga adalah pemilihan strategi portfolio. Strategi portfolio ini harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. Ada dua strategi portfolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portfolio aktif dan strategi portfolio pasif. Nah, strategi portfolio aktif ini mencakup kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portfolio yang lebih baik. Strategi portfolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portfolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Asumsi strategi pasif ini adalah bahwa semua informasi yang tersedia itu bisa diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Nah, proses yang selanjutnya adalah pemilihan aset dan pembentukan portfolio. Nah, setelah strategi portfolio ditentukan, maka tahap selanjutnya adalah pemilihan aset yang akan dimasukkan ke dalam portfolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan ke dalam portfolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan kombinasi portfolio yang efisien, yaitu portfolio yang menawarkan return yang diharapkan yang tertinggi dengan tingkat resiko yang tertentu, atau sebaliknya menawarkan return yang diharapkan tertentu dengan tingkat resiko yang terendah. Kemudian proses terakhir dari pengambilan keputusan investasi adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portfolio. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Nah, meskipun demikian, salah kaprah jika kita langsung mengatakan bahwa tahap ini adalah tahap terakhir, karena sekali lagi proses keputusan investasi itu merupakan proses keputusan yang berkesinambungan dan terus-menerus. Artinya bersifat siklus. Apabila tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama. Demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portfolio dan pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portfolio lainnya melalui proses benchmarking. Nah, proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portfolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portfolio yang telah ditentukan. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang manajemen konsep investasi dengan topik definisi investasi, tujuan investasi, proses investasi, dasar keputusan investasi, dan proses keputusan investasi. Nah, silakan sampaikan pendapat tentang proses pengambilan keputusan investasi di kolom komentar. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tekan tombol like bila video ini bermanfaat dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Jadi, sampai jumpa di video-video selanjutnya and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.